Baik, selamat datang kembali bersama saya Garis Narendra, EDP 5212-113. Kali ini saya akan membahas materi pada bab 22 di buku Kode Komplit Second Edition tahun 2004, yaitu mengenai developer testing. Kita mulai. Testing. Apa ya testing itu? Mungkin terlintas di benak kita, testing itu adalah sebuah hal pengujian. Padahal testing itu sebenarnya adalah sebuah aktivitas investigasi yang direncanakan sebelumnya untuk menyediakan sebuah pengujian pada stakeholders, terutama pada software development, untuk melakukan uji coba terlebih dahulu sebelum software itu diluncurkan. Nah, pada testing itu biasanya akan dicoba di run aplikasinya seperti apa. Nah, pada waktu testing tersebut biasanya kita akan menemukan sebuah kesalahan-kesalahan, error mungkin pada aplikasi tersebut. Untuk itu diperlukan testing agar nantinya software yang dikeluarkan tidak mengalami error. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika software dikeluarkan masih mengeluarkan error, maka nantinya akan dilakukan pemversian baru, update versi baru ya. Bisa kita seperti Windows XP, karena ada yang Service Pack 1, Service Pack 2, Service Pack 3. Seperti itu. Jadi, testing adalah suatu aktivitas yang meningkatkan kualitas. Caranya caranya yaitu kita jalankan aplikasinya, dicari apakah ada kesalahan atau cacat pada perangkat lunak atau software itu. Nah, testing itu ada dua tipe ya, black box testing sama white box testing. Nah, di sini yang perlu kita bedakan adalah black box testing adalah sebuah testing yang dia tidak melihat source code-nya. Nah, testingnya itu pure lewat user interface-nya. Jadi tidak perlu punya keahlian programming untuk melakukan black box testing. Jadi misal Anda dites sebuah aplikasi baru, Anda menjalankannya, nah ketika Anda mungkin menemukan lag atau error, nah itu dinamakan black box testing. Nah, sedangkan white box testing itu lebih mendalam, lebih ke dalamnya. Jadi yang dilihat itu dari source code-nya. Waktu pembuatan source code, programmer pasti kan meran aplikasi. Nah, biasanya di situ ada error-errornya, langsung dibenahi. Nah, jadi perbedaan yang paling mencolok dari kedua black box dan white box testing ini adalah apa yang diuji. Nah, kalau black box itu diuji lewat user interface-nya, tidak melewati source code-nya. Nah, kalau white box testing itu yang dites source code-nya. Jadi waktu pembuatan source code nanti ditemukan error. Nah, seperti itu. Jadi white box testing itu lebih dilakukan sama programmernya. Kalau black box testing yang tidak harus programmer dan tidak harus punya keahlian programming untuk melakukan black box testing karena testingnya hanya lewat user interface-nya. Oke, testing itu ada apa aja sih? Nah, yang perlu kita ketahui adalah ada 5 testing, yaitu unit testing, component testing, integration testing, regression testing, dan system testing. Untuk unit testing itu maksudnya yang dites adalah seluruhnya, complete class-nya dan rutinitas dari aplikasi tersebut. Jadi sebuah aplikasi dijalankan, dilihat dari semua kelas-kelasnya. Nah, kalau komponen testing itu yang dites hanya beberapa komponen saja dari sebuah kelasnya, package-nya dan program kecilnya. Nah, kalau integration testing adalah testing yang dilakukan pada dua kelas yang sama. Eh, ya, seperti itu, dua kelas yang sama. Bukan sama sih, maksudnya begini. eh, dua dua kelas tersebut menyusun sebuah aplikasi. Nah, jadi kita menguji integrasinya, apakah kedua aplikasi ini sudah saling terintegrasi dan bisa bekerja sama dalam membangun aplikasi tersebut. Nah, kalau regression testing adalah testing yang diulang-ulang.
dari testing yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalau sistem testing adalah tes terakhir dan final configuration dari aplikasi tersebut. Jadi pengaturan akhir yang diterapkan pada aplikasi tersebut dites sebelum aplikasi tersebut diluncurkan. Seperti itu. Nah, kita harus mengetahui ya perbedaan antara testing dan debugging. Kadang-kadang programmer tuh menyamakan kedua ini, testing dan debugging sama saja. Oh, bukan. Jadi, untuk testing itu dia hanya mengetes, mencari kesalahannya ada di mana. Seperti itu. Hanya eh, melis isi kesalahannya itu apa saja dan error-error bug-bug yang ditemukan itu apa saja. Nah, kalau debugging itu adalah tindak lanjut dari testing. Setelah dites kan ditemukan bug-bugnya. Nah, bug-bugnya tersebut yang dibenahi. Nah, dibenahi dan ditindaklanjuti seperti itu. Jadi perbedaan testing dan debugging, testing itu hanya mengetes. Nah, kalau debugging itu dia membenahi bugnya. Seperti itu. Dan kadang kita milih ya, enaknya kalau dalam membuat shortcut itu kita buat test cases dulu apa nanti saja kita ngoding dulu baru ngetes apa ngetes pas coding. Oh, sebenarnya kedua ini sama saja ya. Yang membedakan hanyalah momen deteksi kesalahannya seperti itu. Kalau kita tes sewaktu kita membangun source code, ya makin banyak kesalahan yang kita temukan lebih dahulu. Jadi early detectionnya lebih early detection daripada last. Kalau last kan kita buat ngoding, selesai ngoding, baru kita tes, baru kita temukan kesalahan-kesalahannya. Ya benar, kalau last itu enaknya kita hemat waktu. Kita ngoding dulu semua, baru dites terakhir-terakhir. Tapi kalau seperti itu biasanya kesalahannya nanti bisa menimbulkan efek domino. Jadi kita sudah kadung coding, ternyata kurang pas testingnya. Saling apa ya, ibaratnya sudah terlalu jauh, agak susah membenahinya. Nah, kalau kalau first tes pertama ketika kita bangun code-nya, nah, di situ kita lebih mendeteksi secara dini kesalahan-kesalahan yang ada dalam source code. Nah, apa sih tujuannya kita melakukan testing? Tujuan testing itu dilakukan hanya untuk menemukan bug ya. Testing itu adalah sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kualitas software. Kalau software tidak di testing kan berarti istilahnya kalau dalam perusahaan ketika mau mengeluarkan barang berarti tidak melewati quality controlnya terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi intinya testing adalah uji kendali mutu dari perangkat lunak sebelum diluncurkan. Ya, sekian pemahaman saya mengenai testing. Terima kasih. Oke, selamat malam. Saya Yogi Ticayono, NRP 521210045. Bersama rekan saya Garis Narendra, NRP 52121000133. Dari kelas KPPLD akan menjelaskan tentang chapter 23 tentang debugging. Ya, kemudian masuk pada overview debugging, yaitu ada 5. Yang pertama adalah overview of debugging issues, kemudian yang kedua finding a defect, kemudian yang ketiga fixing a defect, dan kemudian yang keempat adalah psychological consideration in debugging, dan yang terakhir adalah debugging tools.
Ya, kemudian sebelum kita mulai dari chapter ini, kita harus paham tentang apa sih sebenarnya bug. Jadi, bug bukan sebuah mikroorganisme, bukan sebuah organisme yang kemudian masuk ke dalam codingan kita, codingan sebuah software kita, dan kemudian menyemprot sebuah pestisida atau istilahnya racun dari bug itu sendiri. Tapi bug adalah sebuah error yang dimana di dalam software tersebut telah dibuat secara tidak sengaja oleh programmer, dan kemudian hasil dari kesalahan dari coding programmer tersebut akan menghasilkan sebuah istilahnya sebuah defect atau sebuah kecacatan. Ya, kemudian jika kita telah mengetahui apa sih sebenarnya bug ya, yang pasti bug itu merugikan bagi software kita, merugikan bagi pembuat software, dan kemudian mungkin dari customer yang telah kita buatkan software. Nah, jadi kita harus mengerti kemudian apa arti debugging. Jadi debugging adalah sebuah proses mengidentifikasi akar dari permasalahan, dari error atau defect dari apa yang telah bug perbuat. Jadi seperti itu. Dan kemudian kita akan memperbaikinya. Debugging rasa-rasanya sangat kontras dengan testing, di mana dimana kalau testing kan kita hanya melakukan pengujian terhadap sebuah software tersebut. Namun jika debugging kita akan memperbaiki atau melakukan perbaikan terhadap software yang telah istilahnya mengalami kecacatan dalam proses testing tersebut. Nah, menurut programmer, hal yang tersulit dari membuat software bukan dari bagaimana kita melakukan coding, tapi setelahnya, yaitu pada saat kita melakukan debugging atau melakukan perbaikan terhadap software yang telah dibangun. Ya, kemudian masuk dalam chapter yang pertama adalah overview of debugging issues. Lanjut. Ya, kemudian masuk dalam subbab yang pertama adalah role of debugging in software quality. Nah, sebenarnya apa hubungan debugging sama software quality? Nah, sama seperti testing, debugging bukan merupakan sebuah jalan yang ditempuh jika ingin meningkatkan sebuah kualitas dari software. Bahkan hal ini adalah sebuah langkah di mana kita dapat melakukan diagnosa terhadap kecacatan yang dibuat oleh bug. Nah, sebenarnya mindset yang harus kita bangun adalah kualitas itu telah direncanakan atau telah dibangun pada saat awal, pada saat sebelum kita akan melakukan proses coding atau construction. Nah, the best way to build a quality product is to develop requirement carefully, design well, and use high quality coding practices. Nah, jadi di sini sudah sangat berbeda, istilahnya berbeda ruang ya antara kualitas dan debugging. Nah, kalau misalkan kualitas itu harus direncanakan sejak awal. Kita rencanakan requirement-nya, kita lakukan desain terhadap software-nya, dan kemudian kita harus telah merencanakan high quality coding dari awal. Ya, selanjutnya setelah kita istilahnya memahami tentang apa arti dari, apa maksud dari bug dan apa maksud dari debugging. Nah, kita di sini bisa melihat data ya. Variation in debugging performance. Jadi tingkat keahlian programmer itu sangat menentukan seberapa cepat programmer tersebut dalam menyelesaikan debugging. Jadi seperti itu. Bisa dilihat di tabel fastest three programmers. Nah, di sini dari kolomnya itu, dan kemudian dari barisnya average debug time, itu average ya. Dan kemudian average number of defect not found. Sekian average number of defect made.
Dan kemudian yang pada kolom selanjutnya adalah slowest true programmers, dan kemudian average number of defect not found, dan kemudian average number of defect made for correcting defect. Nah, kesimpulannya di sini, improving quality reduce development cost. Semakin baik dari programmernya, maka akan semakin mudah, akan semakin baik dalam menemukan bug dan melakukan debugging. Nah, jadi seperti menemukan defects secara keseluruhan dengan cepat dan kemudian membuat perbaikan yang diperlukan dari software tersebut. Nah, kita dalam melakukan istilahnya debugging di sini tidak bisa memilih antara kualitas, harga, dan waktu. Nah, pasti ketiga hal tersebut itu saling berjalan beriringan. Nah, kemudian jika kita telah mengetahui istilahnya, kita melakukan coding aja sudah susah, ini udah dihadapkan lagi dengan istilahnya bug, yang pasti dari programmer terjago sekalipun, dari programmer yang berpengalaman sekalipun, pasti software yang dibuat semakin besar softwarenya, dan pasti kesempatan atau istilahnya kemungkinan dari software tersebut mengalami atau terdapat bug itu akan semakin besar. Nah, jadi kita tidak harus memandang defect itu sebelah mata. Kita harus memandang secara optimis. Jadi defect as opportunities. Jadi di sini sebabnya adalah defect as opportunities, yang artinya defect sebagai kesempatan. Nah, kesempatan seperti apa? Kesempatan untuk kita belajar terhadap program yang sedang kita kerjakan lebih dalam, dan kemudian belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita buat, dan kemudian yang ketiga adalah belajar tentang kualitas dari kode, tentang coding, tentang kualitas yang telah kita buat dari berbagai macam sudut pandang, dan kemudian sampai di situ dulu, oke? Untuk slide ini. Ya, dan kemudian masih dalam subbab yang sama, defect as opportunities, kita dapat belajar untuk menyelesaikan masalah yang pastinya, dan kemudian yang terakhir adalah belajar tentang bagaimana kita memperbaiki defect. Ya, kemudian masuk ke dalam subbab yang kedua adalah finding a defect. Kita simak yuk. Nah, di sini adalah scientific method of debugging. Jadi secara taktis, secara istilahnya secara textbook, hal-hal yang dapat kita lakukan dalam melakukan proses debugging. Itu yang pertama adalah gather data through repeatable experiments. Gather data through repeatable experiment. Jadi kita mengambil data dari pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan terhadap project yang mungkin mirip atau sejenis. Dan kemudian yang kedua adalah melalui hipotesis dari data yang relevan, dan kemudian yang ketiga adalah melakukan desain terhadap eksperimen untuk membuktikan atau tidak membuktikan dari hipotesis yang ada, dan kemudian yang keempat adalah membuktikan atau tidak membuktikan dari hipotesis, dan kemudian yang kelima adalah pengulangan. Ya, kemudian setelah tadi adalah kita mengetahui tentang scientific method of debugging, kita harus mengerti tentang pendekatan bagaimana kita dapat menemukan sebuah defect atau sebuah bug dalam sebuah software. Nah, yang pertama adalah stabilize the error. Kita harus istilahnya melakukan kita harus mengerti tentang error yang ada di dalam program kita dan kemudian menyeimbangkannya. Dan kemudian yang kedua adalah locate the source of the error.
kita mengerti posisi dari error tersebut. Dan kemudian di dalamnya adalah gather data that products the defect, dan kemudian analyze the data has been gathered and from a hypothesis about the defect. Jadi kita harus mengerti, kita harus memiliki banyak sumber tentang defect tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah determine how to prove and disprove hypothesis. Kita harus mengerti bagaimana menyetujui dan tidak menyetujui hipotesis yang dibuat untuk menyelesaikan debugging kita. Dan kemudian yang keempat adalah prove or disapprove the hypothesis using procedure in VTE2. Dan kemudian yang ketiga adalah fix the defects, kita memperbaiki. Dan kemudian yang keempat adalah test the fix, kita menguji dari fix dari perbaikan yang kita buat. Dan kemudian yang kelima adalah mencari error-error yang sejenis di dalam program kita, gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita akan berasumsi, kita akan bermain dengan soal. Jadi gitu. Jadi asumsikan bahwa kamu adalah seorang pegawai database program yang sedang menghadapi masalah. Program seharusnya mencetak list employees dan income tax withholding di dalamnya dengan berurutan alfabet. Namun nyatanya seperti ini. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Nah, jadi dari awalnya dari alfabet pertama memang sudah urut, namun kita coba lihat pada alfabet kedua dari modula dan many loop. Nah, di sini terlihat terbalik. Nah, jadi the error is that many loop, Marvis, and modula Mildred are out of order. Oke, selanjutnya adalah tips for finding defect. Nah, yang pertama adalah use all of the data available to make your hypothesis. Dan kemudian yang kedua adalah refine the test case that produce the error. Dan kemudian yang ketiga adalah exercise the code in your unit test suite. Dan kemudian yang keempat adalah use available tools. Kemudian reproduce the error several different ways. Dan kemudian generate more data to generate the hypothesis. Kemudian yang ketujuh adalah use the result of negative test. Yang ke-8 brainstorm for possible hypothesis. Dan kemudian yang terakhir adalah narrow the suspicious region of the code. Oke, selanjutnya adalah brute force debugging. Nah, jadi dalam melakukan debug dengan cara brute force tersebut, kadangkala suatu pendekatan untuk debugging yang sering dilupakan oleh banyak programmer. Dan kemudian teknik ini dinilai terlalu membosankan, sulit, dan menghabiskan waktu. Nah, namun hal ini dijamin dapat untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi di sini adalah hal-hal yang istilahnya dijamin kalau kita menggunakan brute force. Dan pertama adalah perform a full design and code review on the broken code. Jadi dalam brute force ini menghasilkan full design and or code review on the broken code. Jadi setiap broken code itu ada reviewnya. Dan kemudian yang kedua adalah turn away the section of code and redesign recode it from scratch. Dan kemudian yang ketiga adalah throw away the whole program and redesign recode it from scratch. Nah, jadi kalau bisa kita lihat di sini, mungkin kita melakukan coding lagi dari awal ya, coding lagi dari awal untuk suatu section yang dikira itu ada bugnya, jadi seperti itu. Dan kemudian yang keempat adalah compile code with full debugging information. Kemudian yang kelima adalah compile code at the PK warning level and fix all the PK complaint warnings. Dan kemudian yang keenam adalah strap on a unit test hardness and test the new code in isolation. Dan kemudian yang ketujuh adalah create an automated test suite and run it all night. Nah, jadi kita membuat sebuah automated test dan kemudian itu ditinggal, istilahnya
dibiarkan berjalan untuk melakukan testing terhadap software yang telah kita buat. Dan kemudian yang ke-8 adalah step through a big loop and debugger manually until you get the error. Nah, jadi istilahnya dari brute force ini melakukan banyak sekali perulangan untuk memperoleh error. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah instrument the code with print, display, or other login statement. Dan kemudian yang ke-10 adalah replicate the end user full machine configuration, dan yang ke-11 adalah integrate new code in small pieces, fully testing each piece as it's integrated. Langsung masuk saja ke subbab yang ketiga, yaitu fixing a defect. Ya, kemudian selanjutnya adalah fixing a defect. Nah, jadi hal-hal di bawah ini adalah hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan defect atau menghilangkan bug dari software yang telah kita buat. Nah, yang pertama yang telah dianjurkan oleh buku Code Complete Second Edition adalah understand the problems before you fix it. Jadi sebelum kita memperbaiki defect yang telah kita temukan, kita harus memahami hal tersebut hingga bagian intinya. Hal tersebut memungkinkan kita menyelesaikan masalah hingga selesai, tidak hanya sampai pada waktu aspek itu saja atau sampai bug itu ditemukan saja. Dan kemudian yang kedua adalah confirm the defect diagnosis. Sebelum kita langsung menggunakan defect, pastikan kita telah melakukan diagnosa terhadap masalah secara benar. Dan kemudian yang ketiga adalah relax, hal yang sering kali kita lupakan atau hal yang sering kali junior programmer lupakan adalah produk yang dibuat harus bebas tahan uji, atau istilahnya pasti melewati berbagai macam masalah terlebih dahulu. Jadi jika program yang telah kita buat itu memiliki sebuah bug, dan hal itu merupakan hal yang wajar, dan kemudian memperbaikinya pastilah mudah. Oke, kemudian masuk dalam slide berikutnya, masih dalam fixing a defect. Kemudian ada save the original source code. Nah, biasanya pada saat kita melakukan debugging, kita akan melakukan pergantian dari kode-kode yang istilahnya salah atau ada bugnya. Jadi kita haruslah menyimpan duplikasi atau kopian dari source code awal kita. Nah, pada saat fix dan kemudian telah teridentifikasi memiliki bug, kita save terlebih dahulu dan kemudian baru kita lakukan debugging. Dan kemudian selanjutnya make one change at a time. Nah, buat satu perubahan dalam satu waktu. Selesaikan satu baru ganti yang lain. Nah, biasanya hal ini akan mempengaruhi sebuah redundansi codingan jika kita melakukan dua pekerjaan dalam satu waktu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah check your fix. Minta tolong orang lain untuk melakukan checking terhadap perbaikan yang telah dilakukan. Hal ini pasti akan menambah sudut pandang dari debugging yang sedang kita lakukan, dan pastikan seluruh aspek dari masalah telah terselesaikan. Oke, masih dalam subbab yang sama. Kemudian yang terakhir adalah look for similar defect. Cari defect yang mirip, karena defect cenderung untuk muncul dalam kelompok. Dan satu dari nilai dari paying attention dari berbagai macam defect yang sejenis, hal ini dapat memperbaiki seluruh defect yang sejenis, maka akan memudahkan kita sebagai debugger. Masuk ke subbab yang keempat adalah psychological consideration in debugging. Nah, dalam subbab ini adalah bagaimana psikologi dari manusia itu kecenderungan menghadapi debugging itu seperti apa. Nah, pertama adalah your ego tells you that your code is good and doesn't have defect even when you have seen that it has one. Nah, jadi kecenderungan manusia itu tidak dapat menerima dan kemudian istilahnya berpikir bahwa apa yang telah dia lakukan terhadap coding dari sebuah software yang telah dia buat itu tidak ada
cacat atau istilahnya robust ya. Kemudian yang kedua adalah you have to think precisely, forming hypothesis, collecting data, analyzing hypothesis, and methodology, rejecting them. Nah, jadi kita harus sebagaimana mungkin, sebagaimana bisa itu menolak hal tersebut, menolak keegoisan kita yang berpikir bahwa apa yang telah kita kerjakan itu selalu baik dan tidak ada cacat. Kemudian yang ketiga adalah as you read your code, you have to battle the code familiarly and guard against seeing what you expect to see. Ya, seperti hampir sama seperti poin pertama tadi, kita harus melawan apa yang sebenarnya ingin kita lihat. Nah, sebenarnya apa yang kita lihat adalah kode kita sempurna, kode kita tidak ada cacat, kode kita robust, dan kita harus melawannya. Jadi seperti itu. Ya, masuk ke dalam subbab yang kelima adalah debugging tools, obvious and not so obvious. Ya, yang pertama adalah diff, a source code completer such as diff is useful when your modifying program is response to error. Yang kedua adalah compiler warning message. Set your compiler warning to level the highest, biggest level possible and fix the code so that it doesn't produce any compiler warnings. Nah, jadi kita di sini disarankan untuk set your compiler warning level to the highest. Nah, jadi misal dari kita menindaklanjuti dari compiler warning meskipun itu sekecil apapun. Jadi gitu. Dan kemudian treat warning as error. Kemudian yang ketiga adalah initiate project wide standard for extended syntax and logical checking. You can use additional tools to check your code more thoroughly than your compiler does. For example, for C programmers, the lean utility painstakingly checks for use of uninitialized variables, writing equals when you mean equals, and familiar subproblems. Execution profiler. You might not think of an execution profiler as a debugging tool, but a few minutes spent studying a program profile can uncover some surprising and hidden defect. Test frameworks or scaffolding, as mentioned in section 23.2, on finding defects, pulling up the troublesome piece of code, writing code to test it, and executing it by itself is often the more effective way to exorcise the demons from the error-prone program. Ya, kemudian yang terakhir adalah debugger. Commercially available debugger have advanced steadily over the years, and the capabilities available today can change the way you program. The debugger allows you to set breakpoint to break when your execution reaches a specific line, or the blah 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 time it reaches a specific line, or when a global variable changes, or when a variable assigned a specific value.